Dalam sidang umum PBB 21 Desember tahun 2017, mayoritas anggota menolak pengakuan sepihak Presiden Amerika Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ada 128 negara menolak deklarasi Trump, 35 negara abstain, dan hanya 8 negara mendukung Trump. Tetapi Trump tetap ngotot, bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi bagi negara yang menentang pengakuan Amerika atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kini, setelah negara Israel berdiri selama 70 tahun, deklarasi Trump atas Yerusalem sebenarnya adalah ambisi Trump untuk menjawab satu pertanyaan besar yang tersisa. Bagaimanakah bentuk final negara Israel? Dengan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Trump ingin menutup kisah epik satu abad ini dengan memaksa negara Palestina hanya memiliki tepi barat dan jalur Gaza. Pengkondisian skenario jahat itu dilakukan dengan 3 hal. Pertama, menciptakan proxy state atau negara satelit sebagai bumper untuk menampung pengungsi Palestina seperti Jordania dan Mesir. Kedua, memastikan adanya konflik jangka panjang di kawasan seperti konflik Sunni Syiah, Perang Iran-Irak 1980-1988, konflik etnis Kurdi, konflik Irak-Kuwait yang memicu Perang Teluk Pertama tahun 1991, invasi Amerika ke Irak tahun 2003, serta konflik saat dan pasca Arab Spring. Ketiga, memastikan isu Palestina hanya menjadi isu lokal dan domestik, sehingga negara-negara Arab dan dunia internasional tidak terlibat atau hanya mendukung Palestina secara pasif. Belum cukup sampai di situ. Kini ternyata datang lagi skenario keji susulan. Kelak, jalur Gaza yang terjepit antara Israel dan Mesir akan dimasukkan ke wilayah Mesir. Sementara tepi barat akan dimasukkan ke dalam wilayah Jordania dalam bentuk konfederasi. Dengan begitu, Israel tidak sendiri. Seperti pizza, Palestina akhirnya dibelah 3. 1 untuk Israel, 2 untuk saudara-saudara Arab mereka. Palestina justru akan lenyap dan hilang. Inilah mengapa deklarasi Trump yang bernama Deal of the Century disebut sebagai Slap of the Century dalam media-media Timur Tengah dan Turki. Lantas, apakah cita-cita Trump akan terwujud dengan mulus seperti deklarasi Balfour seabad lalu? Bisa jadi tidak, karena dunia saat ini berbeda dengan dunia 100 tahun lalu saat janji Balfour mewujudkan negara Israel pertama kali digaungkan. Juara Perang Dunia Pertama, Inggris dan Prancis memiliki semangat yang sama membangun Israel di atas puing-puing negara Ottoman. Tetapi saat ini, Amerika Serikat khususnya sebagai juara Perang Dunia Kedua dan dunia Barat saat ini kehilangan arah karena ledakan krisis ekonomi. Munculnya kekuatan dunia baru seperti Cina dan Rusia. Pada 2016, dari 75,8 triliun US dollar PDB dunia, Amerika menghasilkan 18,6 triliun US dollar atau 24,5%, dan Cina 11,2 triliun US dollar atau 14,7%. Jauh berbeda dengan paruh kedua abad lalu, ketika Amerika dan Eropa menguasai sekitar 80% PDB dunia. Ini berarti kekuatan ekonomi Amerika untuk menopang beban ekonomi mewujudkan negara Israel telah berkurang jauh. Dibanding Amerika, penetrasi Cina ke Eropa justru semakin dalam. Proyek Jalur Sutra yang menghubungkan Cina dengan Eropa dalam waktu 18 hari via jalan darat jauh lebih cepat ketimbang 35 hari via laut. Eropa juga terikat semakin dalam dengan Rusia, mengingat pasokan gas untuk Eropa didominasi oleh Rusia. Amerika tidak lagi mudah memobilisasi Eropa karena kaum nasionalis konservatif mendapat tempat lebih besar daripada globalis liberalis. Fenomena Brexit yang meniscayakan Inggris keluar dari Uni Eropa adalah bukti terbaru bangkitnya kekuatan nasionalis konservatif di Eropa yang ingin lebih mandiri dari Amerika. Semangat perlawanan rakyat Palestina saat ini jauh lebih kuat dari semangat bertahan kaum Yahudi di Israel. Sejak Intifado Palestina meletus pada 1987, pamor tentara Israel yang pernah mengalahkan gabungan tentara Arab tahun 1948 lambat laun pudar. Akibatnya,
Saat ini jumlah orang Yahudi yang hengkang kembali ke negara asalnya jauh lebih banyak melebihi jumlah orang Yahudi yang mau berimigrasi ke Israel. Pantaslah, penulis Yahudi Ari Shafit mengatakan, orang-orang Israel kini menyadari bahwa mereka tidak memiliki masa depan di Palestina, dan Israel menjadi tanah air tanpa bangsa. Boleh jadi, deklarasi Trump justru memicu kebencian dan awal keruntuhan negara Israel.